ada beberapa yang perlu kami sampaikan, bahwa kitab Ihya itu merupakan empiris daripada beliau Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Qaddasallahu sirrah. Kitab ini juga merupakan satu-satunya kitab yang betul-betul membimbing umat manusia untuk bisa memahami metode tasawuf secara sistematis dan otomatis, sehingga masing-masing bab dalam kitab Ihya itu diurai dan dikupas secara tuntas sampai kepada inti-inti sarinya. Perlu diketahui, beliau Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, beliau adalah sosok yang sangat luar biasa, mendapatkan gelar Qutbul Ulum, jadi pusat peradaban ilmu yang betul-betul sangat menyeluruh, sehingga dia dijuluki Qutbul Ulum. Kalau diistilahkan Imam Ghazali itu pemintal ilmunya, penyedia kapas-kapas ilmu. Kalau sudah menjadi baju itu dipakai oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kalau diistilahkan. Menurut Imam Subki diceritakan dari Syekh Al-Arif Billah Abu Hasan As-Sadili radhiyallahu anhu, beliau itu pernah bermimpi annahu, bahwa Abu Hasan As-Sadili itu ro'an nabiyya, beliau bermimpi ketemu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi naumi, di waktu tidur, wa qad baha, sungguh telah membanggakan sapa Nabi alaihi salam, membanggakan alaihi kepada Al-Ghazali, dibanggakan ke siapa? Kepada Musa wa Isa. Jadi ketika Imam Abu Hasan As-Sadili itu bermimpi bertemu Rasulullah, dia menyaksikan langsung bahwa Rasulullah itu membanggakan sosok Al-Ghazali di hadapan Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi salam. Bil Imamil Ghazali, dibanggakan dengan sosok yang bernama Imam Al-Ghazali. Bahkan gurunya beliau Imam Haramain itu mengatakan bahwa Al-Ghazali itu adalah bahrun mughraqun, lautan yang menenggelamkan siapapun yang ingin menyelami samudra ilmunya. Abu Hasan As-Sadili itu punya murid namanya Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi itu punya murid Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang ngarang kitab Al-Hikam. Nah, termasuk beliau itu Abu Hasan As-Sadili sosok yang membela mati-matian ketika Al-Ghazali dikritisi oleh ulama manapun, oleh orang alim manapun, beliau tampil membela sosok Al-Ghazali. Bahkan dalam satu keterangan itu disebutkan ada sosok ulama dari Spanyol. Itu waktu itu beliau punya santri hampir ribuan. Setelah dia memberi fatwa kepada santri-santrinya bahwa tidak boleh mengkaji atau mendalami kitab Ihya Ulumuddin
spontan ulama itu buta matanya. Spontan matanya buta. Nah, di malam harinya dia bermimpi ketemu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas beliau bertemu juga di sampingnya adalah sosok Imam Al-Ghazali. Bahkan dalam mimpinya mengatakan, ya Rasulullah, hadza, orang ini yang tidak setuju dengan karya-karyaku. Rasul begitu disampaikan oleh Al-Ghazali seperti itu, dia marah, ambil cambuk, tolong ambilkan cambuk. Dicambuklah ulama tadi. Setelah dicambuk, cambuknya itu terasa sakit. Nah, setelahnya dia terbangun, matanya langsung bisa melihat lagi. Terus dia tobat, sampai akhir hidupnya dia mewajibkan ngaji kitab Ihya Ulumuddin. Terus ada lagi keterangan yang dihimpun dari Tajul Arifin wa Qutbul Aulia Syekh Abdullah Al-Idrus. Beliau juga mengatakan, ya ikhwani bimutaba'atil kitab was sunnah a'ni syariah al-masruha fi kutubil Ghazaliyah. Wahai saudara-saudaraku, wajib bagi panjenengan kabeh iku mengikuti kitab Allah dan sunnah-sunnah Rasulnya. Lah, kitab-kitab Allah dan sunnah Rasulnya itu semuanya sudah dirangkum oleh Fiqhutubil Ghazaliyah. Dalam hal ini diantaranya kitab Ihya Ulumuddin yang mewakili semua yang ada dalam Al-Quran dan yang ada dalam hadis. Terus juga dia mengatakan bahwa wamin kalamihi, dari penyampaian Tajul Arifin, alaikum bimulazamati kitab Ihya Ulumuddin fahuwa maudi'u nadrillah, bahwa kitab Ihya Ulumuddin itu juga merupakan objek di mana Allah suka memandang, Allah suka perhatian, wa maudi'u ridhoillah, dan merupakan objek di mana Allah sangat puas ketika melihat kitab Ihya Ulumuddin. Makanya faman ahabbahu wa tala'ahu wa amila bima fih faqad istaujaba lahu mahabbatullah wa mahabbatu rasulillah wa mahabbatu malaikatillah wa anbiya'illah wa auliyaillah wa jam'un bainas syariah wa thariqah wal haqiqah. Kitab Ihya itu merupakan studi kritis yang mencakup pengertian syariat, torekoh, dan hakikat. Makanya ketika jenengan kok mau mengkaji, mau mendalami, itu bahasanya wajabat mahabbatullah wa mahabbatu rasulillah wa mahabbatu malaikatillah wa anbiya'illah wa jami'il auliyaillah. Itu disepakati oleh hampir semua ulama-ulama mutasawwifin. Wa min kalamihi, termasuk dari motivasi beliau Tajul Arifin ajma'al ulama. Sampai ulama-ulama arifun itu konsensusnya sepakat bahwa annahu laisya anfa'ulil qalbi wa aqrabu ila riddur rabb min mutaba'ati hujjatil Islam Al-Ghazali wa mahabbati kutubihi. Karena fa'inal Imam Ghazali iku lubabul kitab was sunnah wal lubabul makul wal mangkul. Jadi di Ihya itu kitab yang menghimpun, mencakup semua dalil makul maupun mangkul. Jadi sangatlah lembut, sangatlah kritis dalam mengurai dan membedah semua yang ada dalam Alkitab maupun As-Sunnah. Terus wa alamatu anna man tola'a kitab Ihya Ulumuddin fahuwa minal muhtadin wa min kalamihi man aroda tariqallah wa tariqa rasulillah wa tariqal arifin billah wa tariqal ulama billah
ahlad dohir wal batin fa'alaihi bimutola'ati kitabil kutubil Ghazali khususan Ihya Ulumuddin. Itu konsensusnya para arifun billah menyepakati nek sampean gelem mutolaah, gelem sinaung, gelem ngobrol ke kitab Ihya. Kitab Ihya itu merupakan torekotullah, torekotul Rasulillah, torekotul arifin billah. Itu torekohnya ulama dohir wal ulama batin. Makanya fa'alaihi, maka hukumnya wajib untuk deres kitab Ihya Ulumuddin. Itu sekelumit tentang sudut pandang bahwa perlunya kitab Ihya Ulumuddin untuk kita kaji, untuk kita diskusikan, untuk kita obrolkan. Sekalipun kita tidak bisa melakukan apa yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin, setidaknya kita ngobrolaken kisahnya orang-orang salafus sholihin. Insya Allah ada faedah dan ada banyak manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadullah awalan hamdan kasiron mutawalian wa in kana yatado aluduna haqqa jalali hamdul hamidin wa usalliya wa usallima ala rasulihi saniyan sholatan tastagriku ma'as sayyidil bashar sairul mursalin. Ahmadu, kami memuji kepada Allah awalan pada permulaannya. Hamdan kasiron, dengan pujian yang begitu luas, begitu banyak, mutawalian yang terus menerus tidak ada hentinya. Wa ingkana, senajan ono iku yatado alu jadi hina duna haqqo jalalihi ing dalem arahe, sudut-sudutnya menuju arah keagungan haknya Allah, opo kang dadi ino, opo hamdul hamidin, pujiannya orang yang memuji. Jadi pujian sehebat apapun, pengalem seistimewa apapun, ketika dihadapkan, disondingkan dengan hakku jalalillah, itu akan sirna, akan luntur, akan hina, tak bermakna. Wa usolliya wa usallima, kami memberi rahmat takdim dan memberi keselamatan kepada Rasul-Rasulnya Allah. Sanian ambal kedua, sholatan tastagriku ma'asyaidil basar oposairul mursalin. Yang sholawat itu tastagriku, menenggelamkan, ngepolaken atau menenggelamkan ma'asyaidil basar ing dalam sertane Nabi Muhammad kang dadi sayyid atau bendorone piro-piro manungso, apa yang tenggelam opo sairul mursalin. Jadi semua utusan ketika disondingkan dengan baginda Rasul akan tenggelam. Maksudnya tenggelam akan seolah-olah tidak bermakna. Bukan berarti Rasul yang lain gak bermakna, tapi ketika disondingkan dengan baginda Rasul, kerem kabeh lamunan. Bahasa itu cilik kabeh, kang gede mung baginda Rasul. Wa astakhiruhu ta'ala salisan, kami memilih istikharah kepada Allah salisan yang ketiga kalinya, fima dalam wahyu-wahyu imba'asa kang muncul lahu krono arema, opo kang muncul azmi tekad bulat ingsun, bayanema min tahriri kitab Ihya Ulumuddin, untuk mentahrir
atau mengurai tentang kitab Ihya Ulumuddin. Wa atanaddabu, lan kami cepet-cepet likot ita'ajjubika rodian, kami cepet-cepet untuk memutus arus ujubnya sampean, menghebatkannya sampean, robian ambal yang keempat. Ayuhal adilu, ayuhal adilu, hai orang-orang yang mengkritisi atau orang-orang yang mencela, al mutaghaliyu kang kenemenen, fil adli ing dalam kritikannya, min baini zumrotil jahidin, di kalangan orang-orang yang tidak sepaham. Al masyrik fit tafriq, al musarrif berarti kang betul-betul musrifu kang kenemenen fitakri ing dalem ngamuk. Paham ngamuk itu cocok fitafri wal ingkar, dan tegese tidak cocok min baini tabaqatil mungkirin, di antara orang-orang yang mengingkari. Jadi bukan hanya sekarang orang yang takut dengan ihya itu, Pak. Zaman dulu sing ble cocok itu rata-rata ulama gede, Pak. Ulama besar, orang-orang yang top, yang notabene itu bukan orang sembarangan. Maka wajar ketika kitab Ihya itu mesti dianggap sebelah mata oleh sebagian orang-orang yang tidak pernah tahu isi yang sebenarnya. Al-ghafilina, yang mereka itu adalah orang-orang yang lupa. Falaqad halla ala lisani uqdatus sumti wa tawaqani uhdatul kalam. Falaqad halla, teman-teman udar ala lisani, pada pembicaraanku, apa uqdatus sumti, ikatan diam. Jadi saya saat ini harus berbicara. Wa tawaqani, dan menghambat ni ingsun opo uhdatul kalam, yaitu waktunya bicara. Wakila datun nutki, dan untayan-untayan yang sudah kami susun, saya hilangkan ma'angta bis musabirun alaihi, sesuatu yang angtau tai panjenengan iku musabirun, tetapi alai ngatasema bainal ama minal ama, di antara kebutaan atau tidak paham anjaliyatil haqi, dari terbukanya pintu hakikat. Nah, insya Allah Ihya itu dimuat, dicakup, dirangkum untuk kasfi anjaliyatil haq, untuk membuka tabir misteri kebenaran. Faktual akan diungkap. Ma'al lujaji fi nusratil batil, ing dalam sertane lujaj, kedalaman, ketika mereka fi nusratil batil, mayoritas banyak membantu kebatilan, wa tahsinil jahli, dan banyak sekali kebodohan-kebodohan yang dikemas dengan bahasa baik, wat ta'asyubi atau wat tasyagubi, dan tasyagub itu merubah sesuatu yang sudah jadi aturan, alaman asaron nuzu'a, ingatase orang yang telah memilih untuk nuzuk. Nuzuk itu artinya dia betul-betul ingin lepas dari hal-hal batil. Qalilan, hale sedikit, an marosimil kholki, dari ciri-ciri makhluk. Wa malamailan yasiron, dan cenderung dengan sangat kecenderungan sedikit, an mulazamatir rosmi, dari netepi suatu nama, ilal amal, untuk bisa pembuktian, bimuktadol ilmi, dengan tuntutan ilmu, tomaan, karena bergarap finaili, apa itu?
tulis finaili ya. Ini tulisannya hilang. Finailima yang dalam mendapatkan sesuatu ta'abbada kang memberlakukan ibadah hu ing ma sapa Allahu hu ing man sapa Allahu taala bi kelawan ma. Bayane ma min tazkiyatin nafas merupakan penjernihan jiwa wa islahil qalbi dan berbenah hati. Watadarukan dan untuk nusuli kitab ini untuk nusuli untuk membangun libak dima sebagian hal-hal faroto yang sudah ditinggalkan secara sengaja min idoatil umri dari kebanyakan orang menyia-nyiakan umurnya. Yaksan tur dia juga termasuk putus asa min tamamit talafi saking sempurnanya nusuli wal jabri lan nambeli. Artinya orang ketika hidup menyia-nyiakan umur boro-boro ingin menambal atau ingin memperbaiki. Wan hiyazan lan mengelilingi an amariman saking merupakan umur-umurnya orang kola fihim yang orang itu dikatakan oleh sahibus syar'i sholawatullah alaihi asyaddun nas adaban yaumal kiamat alimun lam yanfa'hullahu subhanahu bi'ilmihi. Jadi banyak sekali orang yang dikhitobi oleh Nabi asyadun nasi utawi berat-beratnya manusia apane adaban siksanya yaumal kiamati besok di hari kiamat iku alimun orang yang alim lam yang fa yang tidak memberi manfaat hu ing alim sopo Allahu ta'ala bi ilmihi dengan ilmunya. Siksa yang terberat adalah orang alim yang Allah tidak memberi kemanfaatan dalam ilmunya. Wala umri lamun jare wong Jawa busung kiting demi sak umur uripku innahu la sababa li isrorika al takabbur iladda alladhi amal jamal ghafir. Innahu setuhune kelakuan isine kelakuan la sababa tidak ada faktor li isrorika sampean istiqomah ala takabbur ingatase kesombongan iladda kecuali pasti punya penyakit yang penyakit itu alladzi amma yang sudah umum sudah menjamur al jamal ghafir yang sangat luas. Bal samlal jamahir bahkan penyakit-penyakit ini bukan hanya menimpa masyarakat awam bahkan menimpa pada samlal jamahir pada tokoh-tokoh besar pada ulama-ulama besar. Jadi banyak tokoh-tokoh ulama pun yang kena virus penyakit ini. Penyakit apa? Beli cocok karo kitab Ihya. Banyak sekali. Nanti ada dalam sarahnya itu. Banyak sekali ulama-ulama yang dugdeng itu mengingkari kitab Ihya atau memandang sebelah mata kitab Ihya. Tapi di situ juga diungkap orang-orang yang betul-betul mendukung atau betul-betul membela sosok Al-Ghazali sampai ada bahasa yang tahu Nabi itu hanya Allah ataupun orang yang dekat dengan Nabi. Makanya yang tahu persis Al-Ghazali adalah gurunya Al-Ghazali atau setidaknya murid terdekatnya Al-Ghazali. Selain itu nggak akan paham sosok Al-Ghazali. An mulahadati darwati hadal amri untuk bisa melihat darwah itu sifat-sifat luhur tersebut wal jahli dan melihat kebodohan yang ada dalam dirinya itu bi anal amro bahwa sesungguhnya persoalan iddun
persoalan itu sangat mendominasi. Wal hatobu atau wal khitobu wal khatbu jiddun. Sementara khitob atau khitob itu bisa dikatakan obrolan, iku bu'dun sangat jauh. Obrolan untuk mengenal kebenaran, mengenal hak itu sangat jauh. Sementara wal akhiratu muqbilatun. Sementara akhirat itu sangat dekat. Wad dunya mudbiratun, dan fasilitas atau kehidupan dunia itu sebenarnya mungkur, tidak madep. Artinya dunia itu 99,9% itu fata morgana. Yang 1% kebenaran itu belum jelas. Iya. Jadi dunia itu 99,9% itu fata morgana. Lah hakikat kehidupan di dunia itu yang 1% masih belum jelas. Kenapa masih belum jelas? Karena setar awal akhirat itu adalah alam kubur. Siapa yang tahu presisinya alam kubur? Siapa yang tahu bahwa kehidupan alam kubur lebih menentukan atau menjanjikan? Kan nggak ada yang jelas. Makanya dunia itu 99,9% itu fata morgana. Yang 1% itu adalah koneknya sampean dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenali tentang akhirat. Lawal ajalu utawi ajal kita iku qoribun sangat dekat. Wassafaru utawi perjalanan iku baidun masih jauh. Wazadu utawi bekal iku tofifun sangat sedikit, ay qalilun. Wal khotoru utawi bahaya gelombangnya iku azimun begitu dahsyat. Wat thoriqu utawi jalan untuk menuju akhirat iku saddun buntu. Wama siwal kholis liwajillah, wama utawi hal-hal apapun siwal kholis yang tidak murni liwajillah untuk Allah, minal ilmi baik berupa pengetahuan, wal amali dan aktivitas amal, ing dan nakidul basir, menurut orang yang kritis, menurut orang yang cerdas, iku roddun tertolak. Jadi aktivitas apapun, kegiatan apapun, kalau tidak murni untuk wajhilah maka akan tertolak. Wasuluku tariqil akhirati ma'akasrotil ghawail min ghairi dalil. Sementara jalan menuju akhirat dengan banyaknya rintangan min ghairi dalilin, tanpa ada petunjuk. Wala rafiqa tidak ada teman, iku mut'ibun menyusahkan, wa mukidun dan juga ngangelaken. Sementara kita tidak punya teman untuk menuju akhirat. Teman kita rata-rata gawe susah, Pak. Gawe kangelan, gawe keder. Anae ngrusui ngribeti dalan menuju akhirat. Lafa adilatu torik utawi referensi torekoh atau jalan yang bisa menghantarkan sampean mengenal Allah adalah siapa? Iku al ulama, merupakan para aulia Allah, alladinahum yang mereka ulama itu adalah warasatul anbiya. Waqad sagoro, telah sepi. Sepi itu ngelangut. Minhum, dari ulama yang statusnya adalah warasatul anbiya. Dari Imam Ghazali, sepi model pabrikan ulama akhirat atau ulama warasatul anbiya itu sangat sepi. Minhum opo az-zaman, waktune wis sempit. Walam yabko, tidak langgeng, tidak tetap, ilal mutarosimun, yang masih ada, yang berkembang, yang beredar itu model-model ulama KW warasatul anbiya. Kalau yang original warasatul anbiya wis sepi. Zaman Imam Ghazali saja mengatakan wis angel.
Itu di zamannya beliau. Tahun 1000 Masehian. Apalagi di zaman kita. Yang ada hanya mutaharrosimun. Tinggal nama, tinggal aksesoris, tinggal fashionnya saja yang masih berkembang. Banyak fashion ulama bilah banyak. Anggar nganggo jubah, udang-udangnya gede, melakukannya meyakinkan, koyo-koyo, wah wali temenan. Padahal mutarossimun. Wa qad istahwada ala aksarihim asyaiton wastagauhum at-tughyan. Istahwada ala aksarihim asyaiton. Mereka itu adalah istahwada yang digiring, mayoritasnya digiring oleh syaitan. Wastagauhum at-tughyan, dan mereka ditenggelamkan oleh sisi negatifnya, sisi kelacutannya, sehingga wa asbaha kullu wahidin bi ajili haddihi masyhufan, sehingga wa asbahalan dadi sapa kullu wahidin setiap seorang bi ajili haddihi, kebanyakan mereka itu ngege mongso. Artinya ngege mongso itu ingin mempercepat bagian di dunia. Masyhufan halih betul-betul masyghub. Masyghub itu ditungkebi, ketumplek dengan duniawiyah, sehingga fasoro, orang yang model ulama begitu, fasoro maka jadilah sopo alkul yaro, dia hanya bisa memandang al ma'rufa, sisi kebenaran, mungkaron dianggap barang mungkar atau barang janggal, wal mungkaro, dan ketika melihat barang yang mungkar, ma'rufan dianggap barang yang hak. Ini yang terjadi. Hatta dola, sehingga dadi opo ilmu din, dadi iku mundarosan, terhapus. Sehingga kalau kriteria ulamanya model begitu, hadirnya kitab Ihya dianggap mungkar, tapi kitab-kitab yang lain yang kebanyakan itu tidak mengarahkan secara kritis dianggap ma'ruf, maka jadilah ilmu agama itu lebur. Wa manarul huda, juga menara-menara ilmu yang menunjukkan ke Allah juga akan lebur. Fi aqtoril ardi, di seluruh dunia. Muntamisan hale kebusek. Jadi manarul huda, menara-menara hidayah itu ambles, ya, ilmu agama itu hilang, Pak. Terus apalagi walaqad khayyalu ilal khalqi, mereka merekayasa. Banyak ulama mutarossimin ini merekayasa ilal khalqi, pada masyarakat luas, bahwa an la ilma illa fatwa hukumah. Mereka memberikan fatwa, tidak ada ilmu kecuali ilmu fatwa yang sifatnya itu untuk hukum di sekitar kita. Tasta'inu bihil qudot, yang ilmu fatwa-fatwa fikih atau fatwa-fatwa hukum hanya membantu para penguasa ala fasilil khisom ketika terjadi perselisihan, pertikaian ataupun permusuhan. Ingda tahawus situhum, ketika terjadi hidupnya orang-orang yang pada bertikai. Aujidalun, atau yang berkembang adalah ilmu yang sifatnya adu argumentasi. Yang berkembang adalah ilmu yang hanya mengedepankan argumentasi, adu argumentasi. Ya tadarru'u, yang hanya dibikin sebuah kekuatan bihi, dengan ilmu jidal, tujuannya tolibal mubahat, untuk mencari ketenaran atau kehebatan, ilal golabah, sehingga dapat predikat debatnya menang, debatnya hebat, wal ifkhan, mengalahkan musuhnya. Ausajaun, atau yang berkembang hanya ilmu-ilmu puisi-puisi, nyanyian-nyanyian, sajak-sajak, limuzakhrofin, muzakhrofin yang
dipaes-paesi atau dihias-hiasi. Yutawassalu yang dibikin nyampe bihi dengan ilmu-ilmu saja, sopo al-wa'id para dai dan daiyah. Itu yang berkembangan ilmu-ilmu begitu, sehingga marak menjamur sosok mau'idoh yang ada di alam raya ini, ila istidrojil awam, yang pada hakikatnya ilmu model begitu menjerumuskan masyarakat bodoh. Jadi banyak sekali ulama-ulama KW, taruhlah oknum ulama yang menjerumuskan umat. Kenapa idlam yarau? Karena mereka hanya bisa memahami ma'ing ilmu-ilmu siwahadi salasa. Ilmu yang berputar di dunia ini hanya 3 ini. Ilmu fikih, ilmu hukum, ilmu yang adu argumentasi, ilmu logika, ataupun ilmu-ilmu sastra. Selain itu nggak ada ilmu lain. Nah, masih datun 3 ilmu ini, ilmu hukum, taruhlah ilmu fikih, atau ilmu adu argumentasi, atau ilmu sastra, itu tujuannya musidatun kanggo jaring lil haromi ning barang-barang kang bener. Karena apa? Orang ahli hukum pasti dekat dengan pejabat. Orang ahli adu argumentasi juga orientasinya adalah kemenangan dan kehebatan. Atau orang sastra, orang ahli syair, ya, orang ahli sajak. Tujuannya apa kalau bukan untuk mencapai dan menggapai sisi materialistis. Wasyabakatun lil khutam, supaya rame jagate. Sabakatul hitam ku kanggo ngeruk harta benda. Ya memang 3 ilmu itu memang luar biasa. Kanggo ngadegaken pesantren bari rame ya kuwen ilmune Kang Asep. Lamunan je ngaji kok kenceng kitab Ihya ya sepi pondoke Kak. Temenan sepi pondoke. Waduh, kitab kok ngantemi awak dewek terus. Lakon nyeneng-nyenengaken sepi. Makanya ilmu kang rame ya mau ilmu mau'idoh, ilmu hukum, ilmu yang berkaitan dengan sajak-sajak, wangsalan-wangsalan sing dadekke rame. Lawa amma ilmu thoriqil akhirat, adapun ngaji Ihya wis kono bae makna filsafat. Amma ilmu thoriqil akhirati, adapun ilmu ngaji Ihya. Wa ma daraja alaihi salafus soleh, dan ilmu-ilmu yang dicapai oleh orang-orang soleh dulu. Mimma dari ilmu-ilmu sama yang sudah menyebutkan ing ma ilmu sapa Allah Ta'ala fi kitabihi dalam kitabnya Allah, fikhan ing nama fikih. Allah itu menyebut ilmu itu bahasanya fikih. Wa hikmatan yang nomor 2, Allah menyebut bahasa ilmu dipahami oleh orang salafus solehin itu lafad hikmah. Wa ilman dan lafad ilmu, wa diaan lafad dia, wa nuron dan lafad nur, wa hidayatan lafad hidayah, wa rusdan dan lafad rusdan. Itu teks asli Al-Quran yang merekomendasikan pengertian ilmu dipahami oleh orang salafus solihin. Jadi bahasa fikih, bahasa hikmah, bahasa ilmu, bahasa dia, bahasa nur, bahasa hidayah, bahasa rusdun itu merupakan sesuatu yang dipahami oleh ulama salafus solihin yang sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Itu ada semua dalam Al-Quran. Tapi fakot asbaha, teman-teman dadi min bainal kholqi, di kalangan ulamanya sendiri, matwiyan kelempit, kebusek. Artinya kebusek itu sampai tidak muncul bahasa itu di kalangan masyarakat. Sehingga wasoro lan jadilah ilmu thoriqus salaf atau ilmu thoriqul akhirat nasyan mangsian. Jadi ngaji Ihya itu beli diminati. Sok mau tidak mau. Ngaji kitab Ihya Ulumuddin
itu mayoritas tidak diminati. Bukan hanya dari santrinya, dari kiai kan aras-arasan. Wah, kita alasannya terlalu gede lah, waktunya terlalu suwe lah, sakingan beli paham bang sih kan. Bisa jadi toko gue beli paham, atau bisa jadi turun ngaji, atau bisa jadi ngaji beli paham, atau mau dikritik, atau mau disalahkan. Nah itu yang terjadi seperti itu. Makanya kitab ilmu yang menjelaskan Thoriqul Akhirat soro nasyan mangsia dilupakan, strip tidak diminati. Angel Kang Asep, diminatin angel. Walama kana hadza, ketika ini terjadi, sulaman merupakan turun fid dini ing dalam agama, terus juga mulaman tur, bener itu mulaman ya, membosankan, wa khotban, dan juga merupakan khotban itu hanya sebatas diskusi-diskusi aja, khitab-khitab aja, maddalahuma, atau apa itu lafadznya itu, atau mudillahuma sebagai dalan kedua-duanya. Dalan kedua-duanya itu ya tadi, jadi ilmu ini kedua-duanya itu membosankan dan tidak diminati. Makanya ro'aitu, saya yakin, ro'aitu saya melihat al-istighol ing sibuk bitahriri hadal kitab, untuk mentahrir kitab ini, muhiman sangat penting, ikhyaan karena menghidupkan li ulumiddin, tentang ilmu agama, wa kasfan, dan untuk membukaan manahijil aimatil mutaqaddimin, untuk membuka jalan yang ditempuh oleh ulama-ulama terdahulu al mutaqaddimin, wa idokhan, lan untuk membedah limanahil ulum, membedah hakikat ilmu yang sebenarnya, an-nafiati, kang bermanfaat, ing dan nabiyin, di mata para nabi, wassalafis sholihin, di mata para ulama-ulama terdahulu. Makanya waqad asastu, telah aku dasari, saya bikin pondasi hu ing kitab Ihya ini, ala arbaati arba, dibagi menjadi 4 kelompok atau 4 bagian. Wahia, yang pertama saya sebut rub'ul ibadat. Juz 1 kitab Ihya itu mencakup tentang pengertian ibadah. Jadi apapun namanya yang berkaitan dengan pengertian ibadah itu nanti dalam juz 1. Warub'ul adat yang nomor 2 itu 1/4 kitab Ihya itu menguret tentang hukum-hukum tradisional. Jadi apapun yang berkaitan dengan tradisi-tradisi di kehidupan manusia itu ada pada juz 2. Warub'ul muhlikat 1/4 yang nomor 3 adalah sisi di mana sisi negatif dari rub'ul ibadat dan rub'ul adat. Sisi negatif dari peribadatan dan sisi negatif dari tradisi yang berkembang. Itu semua dimuat dalam juz 3. Jadi ibadah kang beli bener, apapun kang beli bener bu, bisa diketahui lewat keker juz 3. Lamun ngeker pengen ibadah bener beli kok juz 3, karena didiagnosa akan kelihatan. Larub'ul munjiat yang juz keempat itu sisi penyelamatan. Jadi penyelamatan juz 1, 2, dan 3 itu solusinya ada di juz 4. Sehingga wassodarat al jumlah bi kitabil ilmi,
sehingga atau boleh wasodartu dan aku mulai al jumlah ing kumpulan itu bi kitabil ilmi dengan karya tulis tentang ilmu, itu ada di juz awal. Kenapa berkaitan dengan awalnya harus membahas tentang ilmu? Li'annahu, karena ilmu iku ghayatul muhim, sesuatu yang sangat penting. Penting li'ak syifa awalan, li'ukas syifa awalan, supaya saya bisa membedah atau mengurai pada awal permulaan. Mengurai apa? Anil ilmi, pengertian ilmu. Yang ilmu itu alladzi ta'abbadallah ala lisani rasulihi. Alladzi rupane ilmu ta'abbada kang digawe ibadah sapa Allah aibihi ala lisani rasulihi, sesuai dengan yang dibawa oleh rasulnya Allah. Al-a'yan, jadi ilmu itu sifatnya secara wajib, secara individu. Bitolabihi, dalam mencari ilmu. Jadi mencari ilmu hukumnya fardu ain. Al-a'yana, secara individu. Bitolabihi, ing dalam mencari ilmu. Idkola, karena kanjeng Rasul dawuh, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Mencari ilmu hukumnya fardu ain. Mencari ilmu hukumnya fardu ain ala kulli muslimin, pada siapapun orang yang muslim. Sehingga apa? Wa umayizu, kami akan membedakan fihi, dalam kitab ini, al ilman nafi, mana ilmu yang betul-betul bermanfaat, minador, dari mana ilmu yang membahayakan. Apa ada ilmu yang membahayakan? Ada, banyak banget. Idkola, karena kanjeng Rasul Dawud sallallahu alaihi wasallam, na'udzubillah min ilmin la yangfa. Na'udzubillah, kami berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak memberi dampak positif. Wa uhaqqiqu, dan aku tahqiq, aku faktualkan, aku buktikan secara ilmiah, muyula ahlil asri, kecenderungan orang-orang di zaman ini, ansakilati swab, kecenderungan jauh dari jalan yang benar. Di masa beliau itu banyak sekali kecenderungan, waktu itu mayoritas masyarakatnya itu do nyimpang ning dalan kang bener, artinya memahami ilmu nggak tuntas. Di zaman itu banyak orang memahami ilmu nggak tuntas, sehingga wan khida'uhum bilawami issarob, mereka ketipu. Wan khida'uhum itu banyak yang ketipu bilami issarob, dengan fata morgana. Amon-amon, banyak yang ketipu dengan fata morgana. Kelihatannya air tapi bukan air. Kelihatannya ilmu yang bermanfaat, padahal hakikatnya tidak bermanfaat. Waqtinaihim minal ulum, mereka seriusnya memahami ilmu-ilmu, bil qasri, hanya kulitnya saja. Banyak orang yang serius menekuni ilmu, tapi sayangnya yang ditekuni kulitnya tok. Tuh, anil lubi, tidak dapat sarinya, tidak dapat intisarinya. Itu banyak sekali yang yang jauh mendapatkan intisarinya. Wayastamilu, lan mencakup opo rubul ibadat, bener ya? Wayastamilu, mencakup opo rubul ibadat juz 1, gitu aja bahasanya. Opo rubul ibadat, seperempat kitab Ihya yang menerangkan ibadah, diringkes. Mencakup juz 1 itu ala asroti kutubin, ada 10 studi kritis, studi ilmiah tentang ibadah. 1, kitabul ilmi, studi ilmiah tentang teks berupa ilmu.
wa kitabu qawaidil aqaid, dan kitab yang menerangkan tentang kaidah yang jadi pondasi utama. Wa kitabu asrori toharoh, yang ketiga kitab menerangkan tentang rahasia di balik toharoh. Kitabu asrori sholat, kitab yang menerangkan tentang rahasia sholat. Kitabu asrori zakat, kitab yang menerangkan tentang rahasia zakat. Kitabu asrori syam, kitabu asroril had, kitabu adabi tilawatil Quran, kitabu adkar wad da'awat, kitabu tartibil aurad fil awqat ing dalam beberapa waktu. Nah, ini 10 karya tulisnya beliau, empiris beliau ini mengungkap tentang sir-sirnya semua. Sirnya ilmu diungkap, sirnya akidah diungkap, sirnya toharoh, sirnya sholat, sirnya zakat, sirnya puasa, sirnya haji, sirnya tilawatil Quran, sirnya wiridan, sirnya doa, dan wiridan-wiridan apapun sesuai dengan waktu-waktunya itu dibedah tuntas sampai habis. Itu di juz pertama tentang pengertian ibadah. Wa amarubul adat, adapun juz 2, gitu aja makna umumnya. Adapun kitab Ihya juz 2 atau seperempat daripada kitab Ihya, fayastamilu maka iku mencakup ala asroti kutubin. Ada 10 kitab juz 2. Kitabu adabil akal, kode etik tentang makan. Kitabu adabin nikah, kitabu adabi ahkamil kasab, bagaimana kita tentang mengetahui aturan tentang usaha atau kasab. Kitabul halal wal haram, kitabu adabi suhbah, kitab tentang etika kita berteman. Wal muasyarah, dan bergaul ma'asnafil khalqi, hidup bersosial dengan masyarakat. Kitabul uzlah, kitabu adabi safar, etika ketika kita jadi seorang musafir. Kitabul sama, kitab tentang joget. Wal wujud, joget. Sama itu lagu-lagu, nyanyi. Wal wujud dan gandrung. Secara umum ya kitab joget lah bahasanya. Hukumnya joget pripun ananing juz loro. Wa kitabul amri bil ma'ruf, dan kitab yang menerangkan tentang amal ma'ruf nahi mungkar. Kitabu adabil ma'isyah, kitab tentang etika cara mencari ma'isyah. Wa akhlaqin nubuwah, dan akhlak-akhlaknya para nabi dalam juz 2. Yang juz 3 wa amarubul muhlikat, adapun juz 3 fayastamilu mencakup ala asroti kutubin. Ada 10 kitab. Juz 1 10 kitab, juz loro 10 kitab, juz telu 10 kitab. 1 kitabu syarhi ajaibil qalb, kitab yang mengurai tentang keajaiban-keajaiban jiwa ataupun hati ataupun roh. Kitabu riyadatin nafas, kitab bagaimana kita bisa mengolah jiwa. Yang ketiga kitabu afat syahwatain, kitab yang menerangkan tentang bahayanya 2 syahwat. 1 syahwatil batni, syahwat perut, wa syahwatil farji, dan tangganya perut, yaitu alat vital. Kitabu afatil lisan, bahayanya mulut. Kitabu afatil ghadab, bahayanya emosi. Wal hikad, dan unek-unek. Wal hasud, bahaya iri dan dengki. Kitabu damid dunya, tentang kitab di mana dunia perlu dikecam. Kitabu dawil atau dilmali, damil mal ya, kitab yang menerangkan tentang kecaman materi. Wal bukhli, dan pelit. Kitabu damil jah, kitab menerangkan tentang kecaman kedudukan. Waria, dan kecaman tentang ria. Kitabu damil kibir wal ujub, kitabu damil gurur, termasuk yang terakhir juz 3 itu kitabnya Imam Ghazali menerangkan tentang kecaman orang yang salah sikap. Ini salah sikap itu penyakit yang paling berbahaya, maka sisi negatifnya semua dicakup dalam juz 3. Wa amarubul munjiat, adapun juz 4 atau 1/4 sisi penyelamatan kitab Ihya Ulumuddin itu fayastamilu mencakup ala asroti kutubin. Ada 10 kitab juga. 1 kitabut taubat, ini kan solusi namanya. Yang kedua kitabus sabar. Ketiga kitab syukur.
Kitabul Khauf, pesimis, Warroja, optimis, Kitabul Fakri, Kitabul Zuhud, wa Kitabul Tauhid, wa Tawakal, wa Kitabul Mahabbah, wa Syauqi dan rindu, wal Ungsi dan ayem, war ridho dan kepuasan, wa Kitabul Niat, Kitabul Sidik, ikhlas, Kitabul Muraqabah, wal Muhasabah, Kitabul Tafakur, Kitabul Zikril Maut. Artinya juz 4 itu kita dihantarkan sampai detik-detik kritis sakaratul maut, itu ada metodenya supaya tidak su'ul khotimah, itu diungkap dalam kitab Ihya Ulumuddin. Hebatnya sampai segitu. Sampai kitab Zikril Maut tentang detik-detik kematian pun diarahkan oleh kitab ini. Itu luar biasa loh. Dari proses awal ibadah sampai arepan jengking mati supaya mati aja melet ya diterangkan. Artinya betul-betul diselamatkan dari semua sisi. Diurai, dikaji, dianalisa, didiagnosa, terus juga diarahkan sisi selamatnya seperti apa. Itu makanya kitab itu sangat luar biasa. Wa amarubul ibadat, adapun juz 1 gitu aja makna simpelnya. Fa'adkuru fihi, saya menjelaskan di dalam juz 1 ini min khufaya adabiha, dari rahasia-rahasia etikanya ibadah. Etikanya ibadah, wadako iki sunaniha, dan lembut-lembutnya sunnahnya ibadah, wa asrori ma'aniha, dan rahasia dibalik ibadah. Saya menjelaskan ing keterangan-keterangan ya torru kang betul-betul butuh sopo al-alimu, orang yang alim, al-amilu kang amil, ilaihi butuh pada ma. Nah, dalam bab ibadah ini akan saya bedah etikanya ibadah yang setiap orang alim pasti butuh itu. Balayakuna, bahkan menurut Imam Al-Ghazali tidak akan jadi min ulama'il akhirati, tidak akan disestempel kiai sepuh, tidak akan disestempel kiai akhirat, tidak akan disestempel min ba'di warasatil anbiya, sopoman kiai, sopoman ulama, sopoman tokoh agama, layat lu'u alaihi, sing blegelem ngaji kitab iki. Sampai semono ancamane. Layakuna min ulama'il akhirat man layat lu'u alaihi. Orang yang tidak ngaji kitab Ihya sulit untuk mendapatkan predikat kiai sepuh. Makanya almarhum al-maghfurlah Simbah Kiai Haji Ahmad Rukyat, pengasuh pondok pesantren Apik, itu pernah berwasiat, santri-santriku ojo wani-wani boyong nek durung ngaji Ihya. Itu saking lembutnya beliau memberi wasiat. Ini diambil dari keterangan ini. Layakuna min ulama'il akhirat man layat lu'u alaihi. Durung ngaji Ihya boyong, akhirnya wis dijadikan kiai mumet. Ngeribedi umat akhirnya kan ngoten, karena tidak luas jangkauan ilmunya. Wis, itu ciri-cirinya. Tidak dicatat ulama akhirat. Wa aksaru dalik, mayoritasnya mereka baik santri maupun kiai, mimma ahmala fi fanil fikhiyat, rata-rata cenderungnya dalam kajian-kajian fikih yang bermuara pada hukum-hukum fikih sosial. Tuh. Fikih spiritnya tidak pernah diungkap. Itu yang menjadikan mereka itu kurang minat dalam kitab Ihya Ulumuddin. Itu kritikannya Al-Ghazali. Wa amarubul adat juz 2.
Fa'adkuru akan saya urai, akan saya bedah fihi di dalamnya asrorul muamalat. Sir atau ruhnya aktivitas muamalah. Interaksi sosial al-jariyah yang berkembang bainal kholqi di kalangan umat atau di kalangan masyarakat. Wa agwaroha dan hal-hal yang sangat lembut wadako iko sunaniha dan sangat lembut perjalanannya atau sunaniha ya perjalanannya sangat lembut pun akan saya urai. Wa khofayal waroi dan rahasia-rahasia wirai fima jariha di dalam perjalanannya kita hidup bersosial di masyarakat. Wahia utawi kitab yang juz 2 ini juga iku mimma layastagni anha mutadayyinun. Juz 2 juga merupakan kitab-kitab layastagni anha mutadayyinun. Harus betul-betul butuh sekali orang yang beragama. Jadi nek wong iku beragama pasti butuh kitab juz loro. Lamunan wong mau kuble beragama berarti beli butuh. Artinya ciri-ciri indikasinya orang itu punya aset iman di dalamnya pasti butuh kitab Ihya juz 2. Lawa ammarubul muhlikat juz 3 fa'adkuru fihi akan saya bedah, akan saya terangkan di dalamnya kullu khuluqin madmum, etika karakter yang buruk, waroda Al-Quran yang telah datang atau telah menyampaikan Al-Quran ima atau tahu secara gamblang, secara luas. Watazkiyatin nafas, watazkiyatan nafsi, dan juga Quran telah membeberkan tentang bagaimana membersihkan jiwa anhu dari khuluqin madmum, dari karakter buruk. Watathirul qalb, dan membersihkan hati minhu dari khuluqin madmum. Wa adkuro dalam juz ini juga, dalam juz 2 juga aku sebutkan min kulli wahid setiap satu dari mintilkal akhlak, dari pengertian akhlak, haddahu definisinya, wa hakikotahu dan hakikatnya. Kalau pengen paham betul tentang teks akhlak secara definisi dan hakikat atau rahasianya ada dalam kitab Ihya juz 2. Suma adkuro, terus saya terangkan sababahu, faktor-faktornya, alladzi minhu, yang muncul dari juz 2 ini, ya tawaladu akan muncul opo bener ya, sama ing dalam kono-kono juz loro opo al afat, bahaya-bahayanya. Jadi bukan hanya definisi dan hakikat, tapi bahaya yang mengundang di dalamnya juga diungkap semuanya. Alati alaiha, yang di dalam afat itu tatarot tabu, terbangun atau tersusun. Sumal mu'amal atau sumal alamatu, terus indikasi-indikasi alati biha, yang dengan indikasi itu ta'arofu, bisa diketahui bahaya-bahaya itu. Jadi ada indikasinya, ini berindikasi negatif walaupun bahasanya akhlak, ini indikasi negatif walaupun bahasanya adalah etika. Itu sangat lembut dan betul-betul diurai. Summa tariqul mu'alajah, terus juga metode penyelamatannya, metode solusinya alati biha, dengan solusi itu yutakhallasu, dibikin selamat. Kullu dalika, semua itu iku makrunan, diikut sertakan bisyawahidil ayat, dengan ayat-ayat Al-Quran, wal akhbar, dan hadis-hadis Nabi, wal asar, dan juga pendapat-pendapat para tabi'in. Jadi semua kitab-kitabnya Al-Ghazali itu dalam studi kritisnya, studi ilmunya itu diikut sertakan, ada ayatnya, ada hadisnya, ada asarnya. Wa amarubul munjiat, adapun juz 4 fa'adkuru fihi, kami menjelaskan di dalamnya kullah khuluqin mahmud, mental terpuji, akhlak terpuji,
wa khoslatin marhubin, dan karakter yang menyenangkan, fiha di dalamnya, min khisolil muqarrabin, karakternya orang-orang yang dekat dengan Allah, wasidikin, dan karakter aulia-aulia Allah yang makom sidik, alati biha, yang dengan khosla mahmuda itu yutaqarrabu, dibikin ngeparek, ibadah mendekat sebuah abdu, seorang santri, min rabbil alamina, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa adkuru fi kulli khoslah, akan saya terangkan dalam setiap karakter, haddaha, definisinya, wa haqiqataha, dan hakikatnya, wa sababaha, dan sababnya, alati biha, alati bihi, kang kelawan sabab, tujtadlabu, yang ditarik manfaatnya, wasamrotaha, dan juga kami jelaskan buah-buahnya khoslah mahmudah, yutaqarrabu, kang dibikin ibadah sopo al abd, atau tustafadu, yang dibikin faedah opo samroh, wa alamatuha, dan atau wa alamataha, saya jelaskan tentang alamat-alamatnya akhlak mahmudah, alati biha, kelawan akhlak itu, ta'arrufu, bisa diketahui, wa fadilataha, dan fadilahnya, alati li ajliha, dengan fadilah khoslah itu, li ajliha fiha yurogobu, dibikin cinta atau dibikin seneng, ma'ama, disertai dengan dalil-dalil, waroda, kang tekoma, fiha, ing dalam khoslah, min sawahidi syar'i, dari referensi atau dalil-dalil syariat, wal akli, dan dalil logika, walakot sonnafa, telah ngarang sopo annasu, banyak ulama, tiba dihadihil ma'ani, dalam sebagian makna-makna itu, ngarang kutuban, ing beberapa kitab. Banyak ulama yang ngarang tentang kitab-kitab beginian nih, banyak. Walakin yutamayyazu, hanya saja dijadikan beda, opo hadal kitab Ihya Ulumuddin ini beda, anha, dari semua kitab yang ada. Jadi kitab Ihya itu dijadikan beda dari semua karangan, bi khamsati umurin, ada 5 persoalan. Al awal, kitab Ihya itu khilluma aqaduhu, membedah sesuatu itu buntu. Maksudnya gimana? Wong kafir jadi mukmin, ya. Terus wong maksiat jadi taat, wong goblok jadi pinter, wong kelalen jadi eling. Dibedah semua dalam kitab Ihya Ulumuddin. Khilluma aqaduhu, membedah sesuatu yang buntu. Jadi dalam teks-teks agama yang buntu itu pasti solusinya di kitab Ihya. Pasti terjawab. Itu yang membedakan kitab karangan Ihya dengan kitab-kitab yang lain. Yang pertama, wa kashfu ma ajmaluhu, dan membuka semua yang sifatnya global. Jadi sekupnya bukan sekup nasional, Pak. Sekupnya itu interakhirat, bukan hanya di dunia, lintas akhirat, Pak. Sekupnya itu bukan go internasional, tapi lintas akhirat. Luar biasa. Kashfuma, membedah sesuatu, ajmaluhu, yang tadinya dianggap global, yang belum terbuka, akan terbuka luas. Itu bedanya kitab Ihya. Itu yang pertama. Yang nomor 2, tartibuma baddaduhu, tersusun dengan rapi. Artinya metodologisnya itu secara otomatis tersusun dengan susunan yang rapi, menyusun atau tersusun sesuatu badadu yang tadinya tercerai-berai. Jadi metodologi tasawuf yang tadinya tercerai-berai, ketika Anda jegur dalam kitab Ihya, akan jadi terkonsep, akan jadi terarah, akan jadi termanage dengan baik.
Wanad mama farroku, dan akan tersusun apapun yang tadinya tercerai-berai. Inilah yang disebut kitab Ihya itu secara metodologis betul-betul torekoh syariah wal haqiqoh, baina syariah wal haqiqoh, jam'un bainahuma. Makanya disitulah keunggulannya kitab Ihya Ulumuddin. Yang nomor 3, ijazuma tawwaluhu wa dabtuma qarraruhu, mampu merangkum sesuatu yang bertele-tele. Jadi kajian tasawuf, kajian apapun yang bertele-tele di kitab lain, di kitab Ihya sangat simple. Dibikin simple sesimpel mungkin, dibikin mudah semudah mungkin, yang tadinya belum begitu mudah jadi mudah. Wadabtu ma qarraruhu, dan mampu mendefinisikan apa yang sudah disepakati. Mampu didefinisikan. Yang tadinya belum didefinisikan, mampu didefinisikan dalam kitab Ihya ini. Wa kashfuma tadi, Arabi yang nomor 4. Khadfuma karroruhu, membuang sesuatu yang menjadikan mangmang atau ragu. Keterangan sing muter-muter itu akan hilang ketika Anda mengkaji Ihya. Tidak akan bulat keterangannya. Artinya lamun iya yo pasti iya, beli bakal ora iya, tapi lamun ora iya beli bakal iya. Artinya lamun pasti yo pasti, lamun beli yo beli. Konon. Wis pokoknya beli muter-muter, to the point tapi presisi. Itu kitab Ihya Ulumuddin begitu. Khadfuma karroruhu, membuang sesuatu sing muter-muter. Jadi keterangan sing jelimet buang. Wa isbatu maharroruhu, dan menetapkan sesuatu yang sudah ditahrir. Setelah dibuang mumet ruwet-ruwede, baru ditahrir, dikuatkan. Itu yang nomor 4. Yang nomor 5, tahqiqu umurin ghamidotin, mampu memfaktualkan persoalan-persoalan yang di luar nalar. Nalare uang pada umumnya belum mampu, kitab Ihya mampu mentahqiq, mampu memfaktakan, mengaktualkan sesuatu yang ghamidoh, sesuatu kang samar, kang angel. Di mata Ihya nggak ada yang sulit, nggak ada sing ghamid, semuanya terbuka luas. Sehingga iktasab yang sulit alal afhami, dipahami oleh masyarakat luas. Di Ihya mampu ditahqiq, mampu dibedah secara ilmiah, karena dalilnya bukan hanya nakal tapi juga makul. Bukan hanya Quran hadis, tapi semua istimbatnya dalilnya itu memakai banyak metode. Makanya pasti tahqiq, pasti kebuka. Lam yata'arrad laha fil kutubi aslan, yang tidak akan bisa tampil. Lam yata'arrad, tidak akan bisa tampil laha untuk membedah semua umurin ghamidoh fil kutubi, dalam kitab-kitab lain aslan sama sekali. Di kitab lain belum tentu bisa membedah umurun ghamidoh, tapi di Ihya mampu dibedah. Sesulit apapun persoalannya, sepelik apapun kasusnya, mampu dibedah secara tahqiq. Asal tuntas sampean ngaji. Persoalannya kadang-kadang beli tuntas ngaji. Kadang-kadang ngaji khatam tapi beli paham. Itu juga problem. Yang dimaksud tuntas di sini betul-betul dari A sampai Z itu khatam paham. Kadang-kadang saya sudah khatam, tapi pelongo-pelongo, ya sama aja. Nah, itu yang penting kan, intinya kan itu paham. Ini makanya betul-betul itu yang membedakan kitab Ihya dengan kitab-kitab yang lain. Ada 5 poin yang diungkapkan oleh beliau.
aslan idil kul, karena utawi kesemuaannya ini, wa in tawarodu, sekalipun pada datang mereka alamin hajin wahid, dengan metode yang satu, fala mustangkiro, tidak akan ada yang membilang-bilang janggal, ayatafarroda, ing yento menyendiri atau mandiri, sopo kullu wahidin, setiap orang, minas salikin, dari santri-santri yang mau memahami, bit tambih, dengan banyak warning, dengan banyak peringatan, warning, tuh. Li amrin, warning li amrin, terhadap satu persoalan, ya khusuhu, kang menertentukan sopo kullu wahid, hu ing kullu amrin, wayagfulu, dan lupa anhu sangking al amru atau li amrin, sopo rufokauhu, sekelas atau selevel teman-temannya dia. Tapi aulayagfulu, atau tidak lupa, anitambih, dia nggak lupa dari warning ini, walakin yashu, tetapi dia lupa, dia kelalen an irodihi, dari yang dikehendaki kitab ini. Itu yang saya katakan tadi. Kadang ada yang bisa paham kitab Ihya, ada yang tidak paham, ada yang paham tapi kelalen. Nah, iki yang sulit. Angelin ngono Asep. Karena kitab tasawuf itu identik dengan kitab Ihya, itu identik dengan membedah sudut pandang pola pikir mu'alifnya yang paling sulit. Jadi arah pola pikirnya beliau ini kemana? Jangan kita lihat teksnya, tapi lihat sudut pandang pola pikirnya beliau ini kemana, larinya pemahaman beliau ini kemana. Jadi jangan terjebak dengan teks. Maksud tujuannya beliau ini kemana. Makanya banyak yang berseberangan sudut pandangnya. Bukan hanya sekarang, dari zaman dulu. Banyak sekali yang berseberangan sudut pandangnya. Tapi ketika diurai, mereka akan mengiyakan. Nah, ini yang jadi persoalan. Karena tasawufnya beliau itu dirosatun tahliliyatun lisahsiyatil ghazaliyah. Jadi sudut pandangnya beliau ini kemana arahnya. Itu yang perlu ditekankan itu. Berarti kita butuh studi kritis, butuh tafakur, butuh intuisi perasaan yang lembut, agar connect dengan kemana nih arah pola pikirnya beliau dalam mengutarakan satu teks, umpama satu keterangan, ini kemana larinya, arahnya kemana. Jadi jangan ditelan mentah-mentah, pokoknya nggak boleh. Karena akan nanti dia kadang dikasih warning dia paham, ada yang dikasih warning, warningnya paham dia lupa, ada yang memang nggak paham warning. Nah itulah di kitab Ihya seperti itu Kang Asep. Aulayasu, atau dia tidak lali, atau ada yang dia nggak lupa, walakin yusrifuhu min kasfil gitu, akan tetapi memalingkan huing orang itu an kasfil gitu, tidak sampai kebuka pola pikirnya, dianya nggak sampai kebuka. Dia nggak lupa, kajiannya nggak lupa, ngajinya wis kenteng, pemahamannya wis kenteng. Tapi ada hal yang memalingkan untuk bisa mukasyafah, untuk bisa tekoning jelek, tekoning tek, madep, mantep, kadang udah ketemu. Seperti itu Kang Asep. Sorifun an kasfil gitu, walakin yasrifuhu, memalingkan hu ing wong, an kasfil gitu, dari kebukanya pikiran, min anhu, dari tadi, dari yashu boleh, dari amrin boleh, opos sorifun, sesuatu yang memalingkan. Fahadihi, utawi semua itu, khawasuhadihil kitab, inilah keistimewaannya kitab Ihya. Jadi kita itu dituntut adrenalin, cara berpikirnya berpacu dalam tafakur Mas. Berpacu dalam tafakur, ini sudut pandangnya kemana, karena gelombangnya itu ibarat di lautan samudra.
Kalau nggak tahu arah angin di tengah-tengah laut, kerem kapalnya, kerem, nggak kuat tenggelam. Itu ngikuti pikirannya ma'akaunihi ing dalam keberadaan anane mau, anane keterangan ini hawian mencakup awas kitab ini, kitab Ihya itu mencakup apa? Li jami'i hadhil ulum. Kitab Ihya itu mencakup semua ilmu. Yes. Mencakup semua ilmu. Inna mahamala lagi tanggung sampai selesai ini. Inna mahamala angin pestine mendorong ni ing ingsun alat taksisi hadal kitab untuk mendasari karya tulis kitab ini ala arbaati arba. Kenapa saya susun metodologinya dibagi 4 bagian yang setiap bagian jadi 10 kitab? Apa yang mendorong Opo Amroni? Ada 2 hal yang memotivasi saya. Kitab ini saya susun pada 4 bagian, 4 juz. Ahaduhuma utawi salah satunya wahwa iku al-ba'isul asliu, merupakan ada ba'isul asli. Apa itu ba'isul asli? Ba'isul asli itu betul-betul motivasi dari nurani yang paling dalam. Ide-ide yang paling dalam itu muncul bahasa ba'isul asli. Bisa juga dikatakan bahasa itu ilham, Kang Asep. Itu murni ilham. Jadi bukan ngereka-ngereka. Itu murni ilham bahwa kitab ini harus disusun 4 bagian dengan salah satu bagiannya itu 10 semua. Itu bukan inspirasi reka-reka pikirannya dia, bukan, tapi itu ba'isul asliu, rohaniyahnya itu bicara. Berarti bahasa lain ilham dari Allah. Itu yang pertama, yang mendasari dia kenapa menyusun itu. Hada tartibun fit tahqiq, inilah strategi menyusun secara hakikat, wa tafhim ad-daruriyu, dan pemahaman yang secara akurat. Harus begitu caranya. Kenapa alasannya? Li'anal ilma ladzi yutawajjahu, karena ilmu yang akan dihadapkan bihi dengan ilmu itu ilal akhirat, untuk bisa memandang kehidupan akhirat, iku yang posimu terbagi ila ilmil muamalah wa ilmil mukasyafa. Ilmu yang bisa menghantarkan kita menuju ke akhirat itu hanya dibagi menjadi 2. Satu ilmu muamalah, yang kedua ilmu mukasyafah. Wa'akni, yang saya maksud bi ilmil mukasyafah, ilmu kebukai pikiran. Lamun jari kula-kula aneh kok ilmu mukasyafah kebuka hati, kebuka pikirane. Wa'akni, dan saya yang dimaksud bi ilmil mukasyafah ma, itu adalah ilmu-ilmu atau pemahaman-pemahaman yutlabu, yang dicari minhu, dari pemahaman, opo kasyful ma'lum, paham informasi yang akurat. Ilmu mukasyafah itu pemahaman yang dia mencari pemahaman tapi betul-betul paham informasi yang akuratnya. Kadang informasinya hoax, ya toh. Tuh, kadang ngapusi, salah berita. Tapi ini betul-betul akurat, kasyful maklum. Fakot hanya itu. Itu pengertian ilmu mukasyafah loh. Jadi ilmu mukasyafah itu kita paham berita yang akuratnya. Artinya berita dari sumbernya itu paham, Kang Asep. Titik, itu pengertian ilmu mukasyafah. Lawa'ani, dan yang saya maksud bi ilmil muamalah iku ma ilmu-ilmu yutlabu minhu, yang tuntutannya ilmu itu adalah ma'al kasfi
ketika paham, yaitu al-amal bihi, dikerjakan. Kalau ilmu muamalah itu kaitannya setelah kita mengerti betul, dikerjakan. Hubungan sosial dengan makhluk sosial yang lain, ketika kita paham, kerjakan. Artinya aktivitas sosial itu kaitannya ilmu muamalah. Lawal maksud min hadal kitab, tujuan dari kitab Ihya ini adalah ilmu muamalah fakot. Awas, perlu digarisbawahi. Kitab Ihya itu kitab ilmu muamalah tok, bukan ilmu mukasyafah. Awas. Karena ilmu mukasyafah itu mawaro'a hadzal kitab. Nanti jalan sendiri. Yang ditekankan itu ilmu muamalahnya. Duna ilmil mukasyafah. Perlu dicatat. Wal maksud min hadal kitab, tujuan dari kitab Ihya Ulumuddin ini adalah al ilmul muamalah fakot. Kita harus paham cara hidup bersosial. Tok, hanya itu. Duna ilmil mukasyafah. Tidak mengurai tentang ilmu mukasyafah di kitab Ihya itu enggak. Alati, kenapa ilmu mukasyafat tidak diurai di Ihya Ulumuddin? Karena apa? Alati la rukhsata fi ibda'iha. Karena ilmu mukasyafah itu tidak boleh diutarakan, tidak boleh diungkap ke publik. Tidak ada rukhsah, tidak ada dispensasi fi ibda'iha untuk mempublikasikannya. Kitab ini enggak ada wewenang penuh untuk mempublikasikan ilmu mukasyafah. Padahal wa ingkanat, sekalipun ilmu mukasyafah itu hiya ghayatu maksudi tolibin, sekalipun ilmu mukasyafah itu puncak tujuan yang dicari santri ataupun kiai, puncaknya kan kepengen pada mukasyafah semua, tapi tidak akan saya urai di sini karena la rukhsata. Wamat ma'anadri siddiqin, dan harapan sudut pandangnya orang-orang yang sidik. Titik. Wa ilmul muamalah, utawi ilmu muamalah ikut torikun metoda ilaihi, menuju ilmu mukasyafah. Pahami dulu Ihya, kalau sudah paham nanti baru setar awal ilmu mukasyafah akan Anda dapatkan. Itu Al-Ghazali. Ayo. Walakin lam yatakalam, hanya saja tidak boleh mempublikasikan atau membicarakan sopo al-anbiya, para nabi sholawatullah alaihim, ma'al kholqi, bebas dengan masyarakat luas. Karena ilmu mukasyafah itu para nabi tidak menerangkan untuk masyarakat umum. Illa fi ilmi toriki, hanya saja yang diterangkan untuk masyarakat luas itu metodenya menuju mukasyafah. Gitu. Hakikat ilmu mukasyafahnya nggak diterangkan Kang Asep, tapi metodenya untuk bisa mukasyafah diterangkan oleh Nabi, termasuk kitab Ihya ini. Metodenya untuk menuju mukasyafah diurai, dibuka, ditaksyif, tapi hakikat mukasyafahnya enggak. Artinya supaya kamu menemukan sendiri setelah tuntas kitab ini. Kan gitu. Wal irsad ilaihi, dan merupakan bimbingan ilaihi menuju ilmu mukasyafah. Lawa amma ilmu mukasyafah, adapun ilmu mukasyafah, falam yatakallamu, para nabi tidak pernah membicarakan fihi dalam ilmu mukasyafah, illa birumzi, hanya menggunakan rumus, hanya isyarah-isyarah saja. Kalau bahasa sekarang banyak menggunakan bahasa anekdot. Wal ima, dan hanya sekedar
isyarah, kode. Jadi ilmu mukasyafah yang dibicarakan oleh para anbiya itu dengan rumus dan isyarah saja. Lah yang bisa menangkap itu orang yang sangat kritis sekali dan hatinya bersih sekali, mampu memahami isyarahnya Nabi, mampu memahami kode-kodenya Nabi. Karena tidak diterangkan secara gamblang, hanya kode-kodenya saja. Tapi kalau sandi, bahasanya menggunakan bahasa sandi, Kang Asep. Ya yang paham, ya yang betul-betul kritis dan bersih hatinya. Ala sabili tamsil, dengan menggunakan metode pendekatan. Wal ijmal, dan menggunakan metode global. Ilman, dalam konsep bentuk ilmu. Minhum, karena diantara masyarakat bikusuri afhamil kholqi, karena masyarakat luas banyak yang terbatas cara pemahamannya. Minal ikhtimal, untuk bisa mengcover ilmu mukasyafah. Mayoritas masyarakat luas sulit untuk bisa mengcover, bisa memahami isyarah-isyarahnya para nabi. Makanya tidak dijelaskan secara gamblang. Lawal ulama, utawi para ulama warasatul anbiya, merupakan pewaris para nabi. Fama lahum sabilun, tidak ada cara bagi para ulama ilal udul, untuk berpindah an-nahjit ta'assi, dari metode dasar wal iktidak, dan betul-betul mengikuti sistem nabi. Jadi ulama yang para aulia itu ketika memberi pelajaran ilmu mukasyafah juga enggak dengan metode gamblang, Kang Asep, menggunakan metode sandi, kata-kata rumus. Jadi tidak secara penjabaran ilmiah, enggak. Yang penjabaran ilmiah hanya ilmu muamalah. Ketika paham, nanti kode-kode itu mengisyarahkan sendiri. Oh, ke sini arahnya. Kode rahasia. Summa inna ilmal muamalah, terus yang namanya ilmu muamalah itu yang kosimu dibagi ila ilmin dohirin, pada ilmu dohir. Akni, yang saya maksud dengan ilmu dohir adalah al ilma, kita memahami bi akmalil jawarih, kinerja organ tubuh. Wa ila ilmil batinin, dibagi yang nomor 2 ilmu batin. Akni, memahami al ilma, tentang pemahaman bi akmalil kulub, kinerja hati, kinerja jiwa. Wal jariyu, yang berkembang alal jawarih, di kalangan organ tubuh, imma adatun wa imma ibadatun. Ada yang sifatnya ritualisme, ada yang sifatnya ibadah. Wal warid alal kulub, ide-ide yang muncul di hati, alatihya iku bi hukmil ikhtijab, bisa jadi itu ketentuan hijab, tertutup anil hawas, dari indera yang 5, min alamil malakut. Bisa jadi ide yang ada dalam diri kita itu merupakan hijab diri kita sendiri, Kang Asep. Ide saja itu bisa jadi hijab buat diri kita sendiri. Sehingga apa? Nah, ilmu itu yang nyampe di hati itu bisa jadi mahmudun au madmumun, bisa jadi terpuji, wa imam madmumun, bisa jadi tidak terpuji. Makanya fal wajibu, yang wajib iku ingkosama, ilmu yang wajib itu dibagi. Oh, ingkosama kebagi apa hadal ilmu ila satro, ini 2 bagian, dohirun wa batinun. Wasatru dohir, utawi bagian yang dohir, al muta'alaq, yang berhubungan bil jawarih, dengan organ tubuh. Ilmu dohir yang berhubungan dengan anggota tubuh dibagi menjadi adatin wa ibadatin. Wasatrul batin, ilmu yang berkaitan dengan jiwa, berhubungan bi ahwalil qalb, dengan sikap hati, wa akhlaqin nafas, dan kode etik jiwa, itu terbagi ingkosama ila madmum wa mahmud, ada yang tercela, ada yang terpuji. Fakana, sehingga terkumpul al majmu', kesemuaannya itu
arba'atu aksamin, ada 4 bagian. Makanya disusun dengan 4 juz. Walaya sudu, dan tidak keluar opun nadrun, yaitu sebuah sudut pandang fi ilmil muamalah an hadil aksam. Tidak akan keluar ilmu muamalah ini dari bagian ini. Artinya kitab ini tidak akan keluar dari aturan main lah istilahnya. Gak akan menyalahi aturan. Al-Ba'isus Sani itu bagian yang pertama. Al-Ba'isus Sani, motivasi yang kedua, Ani ro'aitu, saya melihat ar-rogba, melihat bahwa yang diidam-idamkan min tolabatil ilm, dari para santri dan kiai, iso dikotan fil fikhi, yang ngepasi, dia betul-betul ngepasi, seneng dalam hukum, alati soluha kang layak, ingdaman, menurut ulama, layak khofullah, yang tidak takut kepada Allah, al-mutadarri, yang hanya dijadikan lantaran bi kelawan ilmu fikih, ilal mubahat wal istidhar. Saya melihat kegemaran santriku senengnya rata-rata ilmu hukum, ilmu fikih yang diartikan secara hukum, yang sehingga ilmunya dia itu bisa menghantarkan kepada sesuatu yang sifatnya kanggo unggul-unggulan, kanggo parek dengan jabatan, kanggo parek dengan keistimewaan untuk mencapai materi duniawiyah. Wal istidhar, supaya tampil bijahihi, dengan prestasi ulama, wa mangzilatihi, kedudukannya, fil munafisat, dalam hal-hal yang sifatnya mewah. Wahwa mutarotabun ala arba'ati arba, kitab ini disusun atas 4 bagian. Wal mutarobbida, mutayaziyah, al-mutaziyu itu. Al-mutaziyu, mutaziyu itu orang yang berhias, bizayil mahbub, dengan hiasan kekasih, ikum mahbubun, akan dicintai. Artinya orang yang berhias, bersolek, berfashion, ya, dengan fashionnya seorang yang disenangi, pasti menyenangkan. Kan gitu bahasanya. Nah, falam ab'adu atau falam ab'ad ayakuna, tidak jauh, ayakuna yento ono, opo taswirul kitabi, bentuknya kitab ini, bisuratil fikih. Kitab ini bentuknya kayak bentuk fikih. Tujuannya menyenangkan. Tujuannya apa? Talatufan, kanggo memelas, fistidrojil kulub, kanggo narik atine santri. Walihada, dengan demikian, talatofa, dadi welas sapa ba'duman, sebagian wong, Roma kang punya tujuan istilmalata kulubir ru'asa, untuk menarik simpatisan pejabat, ilatib, sehingga ada istilah ilmu kedokteran, sehingga fawaddo'ahu, meletakkan sapa wong mauhu ing ilmu tib, ala hayati takwimin nujum, mengalahkan tentang ilmu-ilmu astronomi. Maudu'an, secara peletakannya, fi jadawil, dalam jadwal-jadwal, warrukum, dan dalam tulisan-tulisan. Wasammahu, dan menyebut sapa wong hu ing ilmu ini takwimas sihah, untuk melestarikan sisi-sisi kesehatan kalau ilmu tib. Liyakuna, supaya ono opo ungsuhum, kesenangan mereka, bidzalikal jinsi, dengan ilmu ini, hadian halin, atau jadian halin, narik, lahum, bagi mereka, narik, ilal mutolaah, untuk senang dikaji, watalatuf, dan untuk memelas, fintijabil kulub, untuk menarik perhatian
orang jiwa ilal ilmi untuk mengerti, alladzi yufidu yang ilmu itu bisa dijadikan faedah, hayatal abad bisa hidup langgeng, ahamu iku lebih diutamakan minatalatuf ketimbang gawe welas, fij tidak biha untuk nariknya kulub, narik ilatib terhadap ilmu tib, alati la yufidu kang tidak bisa berfaedah, illa sihatal jasad kecuali hanya sehat jasade. Artinya kenapa kitab Ihya itu dikatakan seperti ilmu kedokteran rohania, karena uang itu senangnya sehat jasade. Makanya di sini diistilahkan tetap menggunakan bahasa fikih, tetap menggunakan bahasa syariah. Bahasanya tidak neko-neko. Fasamratu hadal ilmi, utawi buahnya ilmu ini adalah tibbul qulub. Buah daripada kitab Ihya itu adalah tibbul qulub, bersih jiwanya, wal arwah, bersih ruhaniyahnya, al mutawassolu kang bisa jadi nyampe bihi kelawan ilmu ini, bisa jadi nyampe ila hayatin tadum, kehidupan yang langgeng, abadal abad, selama-lamanya. Fa'ena min hutib, kalau begitu di mana ilmu kedokteran yang mampu membawa roh manusia, jiwa manusia menuju kehidupan yang abadi? Ilmu kedokteran mana yang bisa menyehatkan rohania? Itu sampai bahasa kritikannya seperti itu. Alladzi yu'aliju, yang bisa mengobati bihi kelawan tib, al ajsada sapa wong, al ajsada ngobati ing beberapa jasad. Wahia utawi ilmu tib yang hanya bisa mengobati fisik, iku mu'ridotun, bakal menemui, bakal menjumpai, bidoruroti secara pasti, lil fasad, endingnya tetap tidak terselamatkan. Sehebat apapun ilmu kedokteran, menangani jasad manusia endingnya mati. Beda dengan ilmu kedokteran jiwa. Bisa menyelamatkan jiwa sehat abadal abidin, selama-lamanya. Sehingga fanas alullah, saya memohon kepada Allah, tadi ya bidorurati lil fasad, terhadap kerusakan, fi akrobil amad, di waktu yang sangat singkat. Endingnya ilmu kedokteran fisik itu endingnya rusak, endingnya jasad tidak terselamatkan. Tidak ada rumusnya kedokteran mampu menyehatkan jasad selamanya, nggak ada. Makanya fanas alullah, saya mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mohon at-taufiq ing bimbingan, lirrosyad terhadap petunjuk, wasadad dan jalan kang benar, innahu sesungguhnya Allah iku karimun dat kang karim, jawadun dat kang banget dermawane. Kitabul ilm, wallahu a'lam bishawab. Durung masuk